Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Syafitra, NIM 240900038. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara menggunakan aplikasi Krita, dan ini merupakan tugas PTS mata kuliah desain grafis dan multimedia, dosen mengampu Pak Arif. Oke, kita udah masuk di Kritanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dulu yang ada di Krita. Seperti sebelah sini teman-teman bisa lihat ada palet. Ini untuk menentukan warna-warna apa yang akan teman-teman gunakan dalam mewarnai nanti. Nah, di sini ada layer. Layer ini itu tuh apa ya bahasanya? Jadi kalau misalnya layer itu misal di sini saya per layer itu bikin karakternya. Misal dari karakter ini tuh saya bikin layernya masing-masing. Jadi ada layer kepala sendiri, layer pedang sendiri, layer tangan sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan, setiap layer itu memiliki urutannya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu naruh layernya itu lebih atas, nanti dia itu bakal timbul atau bakal muncul yang di bagian paling atas. Jadi kayak sistemnya tuh kayak lapisan-lapisan gitu loh. Jadi semakin atas dia ditaruh, maka objeknya itu akan semakin kelihatan. Kayak misal nih, ini bagian kepala. Saya tarik nih ke bawah. Set. Kalau misalnya ini kepala ditarik ke bawah, ini taruh di sini dah. Nah, jadi tenggelam nih. Kepalanya jadi tenggelam. Jadi kalau misalnya naruh layernya itu harus benar-benar diperhatikan naruh layernya itu di sebelah mana. Oke, itu untuk sistem layer ya. Jadi untuk apa ya? Coba kita ke sini dulu. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum kita satukan kayak tadi. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu pengen menggambar, yang pertama, dibagi dulu bagian-bagiannya itu seperti apa. Seperti ini, saya bikin ini sketsa. Awalnya tuh bikin sketsa dulu kayak gini. Ya, bikin sketsa dulu awalnya kayak gini. Nah, bikin sketsa itu pakainya apa? Pakainya ini. Ini ada beberapa tools yang teman-teman harus coba satu-satu sebelum teman-teman itu mulai ngedesain. Ini ada select shapes tool, text, rectangle, dan segala macam. Ini contohnya banyak. Dicobain dulu satu-satu biar tahu fungsinya apa aja. Nah, untuk yang nge-sketsa itu kita tuh pakai yang ini. Ya. Jadi brush tool. Nah, kalau misalnya pengen ganti kuas atau memilih kita mau mewarnai menggunakan apa, itu kita itu biasanya kalau saya itu biasanya pakai yang ini. Kita klik kanan, set. Nah, ini ada beberapa pilihan nih. Nah, kalau misalnya saya biasanya pakai yang pensil 2. Pensil 2. Nah, pensil 2 terus kita gambarkan ini kan. Untuk size-nya itu ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Sebelah atas ini nih, yang PX. Ini kalau misalnya kita gedein, ini bakal jadi gede. Nah, kalau misalnya kita kecilin, ini bakal jadi kecil. Oke? Nah, untuk misalnya dari teman-teman itu gambarnya tuh ragu, takut salah, bisa banget kayak di zoom kayak gini buat ngegaris. Jadi kayak kalau misalnya jauh kan barangkali kecoret gitu kan. Tapi kalau misalnya mau main detail, ininya dikecilin, habis itu kita deketin dulu. Nah, setelah kita bikin sketsa kayak gini, kita masuk ke pewarnaan. Pewarnaan itu bagaimana? Pewarnaan itu kita pencet tanda plus sebelah sini. Ini perhatikan kursornya ya. Pencet tanda plus sebelah sini. Misalnya kita tambahin set. Ini ada paint layer. Nah, dari paint layer ini sendiri itu ditaruh di bawah paint layer 1 atau di bawah sketsa. Kenapa? Karena kalau misalnya ini ditaruh di atas, kita itu bakal kayak gini. Mana ya? Gini. Soalnya ini paint layer taruh di atas. Terus kita mau mencoba mewarnai, ini klik kanan, pakainya ini ya. Ini misal warnanya ini aja ya, default ya, apricot.
set, itu pasti bakal ketimpa teman-teman. Sketsa itu pasti bakal ketimpa. Tapi kalau misalnya layarnya itu kita pindah ke atas, set, nah dia bakal jadi di belakang. Pen layarnya itu atau yang warna itu bakal jadi di belakang. Oke. Nah, ini kenapa bisa tembus? Karena kita ngewarnainya di pen layer 1. Nah, tuh. Ini 3 nih. Ini 1. Jadi, yang perlu diperhatikan di Krita ini tuh sebenarnya apa ya? Di mana kalian menggambar. Itu sih. Karena kalau misalnya kalian tuh menggambarnya salah, kayak misal kalian tuh harusnya mewarnai, tapi kalian tuh malah gambarnya itu di sketsa, nanti bakal salah. Jadi pastiin dulu yang sebelah sini tuh udah kecentang dengan betul, baru bisa mewarnai dengan enak. Jadi kayak kita tuh nggak perlu memperhatikan garisnya, mewarnainya tuh bisa jauh lebih enak. Gini, oke? Ya, kayak contohnya kayak gitu. Nah, di sini saya udah bikin warnanya ya. Ini kita delete dulu ya. Di sini kalau misalnya kita klik kanan itu kita banyak banget. Kayak kita bisa copy, kita bisa paste, remove, dan lain-lain. Teman-teman pelajarin sendiri aja. Nah, di sini saya udah bikin pen layernya. Nah, pen layernya sudah ada di sini. Nah, dari pen layer ini itu kayak tadi sistemnya. Jangan sampai kita tuh warnain di sini. Kita itu harus mewarnainya di sini. Nah, ini kenapa belepotan banget karena nggak ada outline-nya. Kalau misalnya penampakan tanpa outline tuh kayak gini. Gitu, misalnya di mata ini. Tuh. Bolongnya banyak banget. Ya, oke. Sampai sini terus apa lagi ya? Nah, kalau misalnya di sebelah sini ada beberapa tulisan yang dipakai itu buat gini, ini buat pindah, sama ini itu untuk besar dan kecilin gambar. Ini lebih ke yang sering saya pakai ya. Jadi yang nggak dipakai sebenarnya banyak, tapi teman-teman bisa coba sendiri. Kayak misal di sini kayak teman-teman pengen bikin kotak. Nah, ini disilang dulu nih. Tas. Jadi kita gambarnya itu di salah satu layer. Kalau kita ini pakai pensil, habis itu kita pengen kotak. Set. Nah, jadilah kotak. Warnanya bisa disesuaikan di sini. Bisa kita mau warna hitam. Jadilah kotak. Oke, gitu ya. Lingkaran dan lain-lain dan seterusnya, bisa dicoba aja. Oke, setelah itu misal nih seperti yang dicontohkan di karakter tadi, misalnya kita bikin karakter misalnya kita bikin tangan gitu kan. Nah, dari tangan tersebut, misalnya nih tangan nih, dari tangan tersebut itu kita jadiin sebuah grup. Cara jadiin sebuah grupnya itu gimana? Kita klik kanan, habis itu grup, atau enggak teman-teman bisa CTRL-G, itu bakal jauh lebih cepat. Nah, mereka sudah berada dalam satu grup yang sama nih, sudah dalam satu grup yang sama gitu. Jadi dari sketsa sama warna itu jadi satu grup. Fungsinya buat apa? Fungsinya biar kalian tuh nggak bingung, kalau misalnya dalam mewarnai atau dan lain-lain tuh kalian nggak bingung gitu. Itu fungsi dari grup sendiri ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah dibikin grup kayak gini, pada saat kita mau memasuki tahap penganimasian, itu tuh dari dua ini tuh dijadiin satu. Jadi grup ini tuh dijadiin satu menggunakan apa? Merge, CTRL-E. Nanti mereka tuh bakal jadi satu kesatuan. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau misalnya ini tuh udah jadi satu, ini tuh nggak bakal bisa buat dibenerin. Tuh gimana maksudnya? Misal kalian tuh ada kesalahan di bagian warna kalian itu kayak agak keluar atau gimana lah. Nah, kalau misalnya kalian tuh pengen ngehapus, itu tuh kalian udah gak bisa karena ini udah jadi satu. Jadi kalau misalnya di sini kan masih bisa nih, misal aku pengen ngapus warna, klik kanan, terus ini kita penghapus nih misal.
ini kan kita ngapus warnanya doang nih, sketsanya nggak kehapus. Tapi kalau kita udah di merge ini tuh pasti bakal jadi satu dan nggak bakal bisa buat di benerin, pasti sketsanya juga ikut kehapus gitu teman-teman. Oke, kita merge dulu. Merge mana merge? Nah, jadi satu nih. Udah jadi satu kan, jadi satu kesatuan. Nah, habis jadi satu kesatuan, kita masuk ke bagian sini teman-teman. Ini bakal lebih enak jelasinnya. Ke mana ya? Sini deh. Jauh. Nah, jadi setelah apa yang sudah saya jelaskan terkait basic-basic tadi, itu tuh kayak gitu ya. Jadi setiap part itu dipisah. Kepala sendiri, pedang sendiri, tangan sendiri, badan sendiri, ini sendiri, dan seterusnya. Oke, jadi dibikin partnya sendiri-sendiri. Yes? Sampai sini paham ya? Nah, dari partnya yang sendiri-sendiri ini, itu kita atur layarnya. Jadi yang di bagian atas itu lebih atas, yang bawah itu di bawah atau bakal jauh lebih tenggelam, kayak misalnya ini. Yang bagian bawah ini kan tenggelam. Nah, itu karena dia itu ditaruh di bagian paling bawah. Ini paha kiri. Tuh. Kalau dihapus dia bakal hilang. Ya. Gitu. Itu untuk urutan layer. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap penganimasian. Nah, di tahap animasi ini tuh kita bikin masing-masing gerakan itu menggunakan ini, add blank frame di sebelah sini. Jadi contohnya mana ya? Contohnya ini deh. Pada animasi idle, aku tuh tidak menerapkan gerakan pada gerakan kaki karena dia itu cuma di tempat doang kan. Nah, pada saat kita menambahin, itu kita tambahin ini. Nah, nanti bakal muncul lampu. Lampu ini fungsinya buat apa? Lampu ini fungsinya tuh buat mengetahui arah animasi kita tuh sebelumnya tuh udah sampai mana. Ini kita duplicate misal kita pindah dia. Nah, ini berfungsi teman-teman, karena apa? Ini kita bisa pindah. Set. Nah, ini bisa pindahin dia nih. Misal dia itu mau bergerak ke apa ya? Bergerak ke arah mana ya? Kanan dah. Bergerak ke arah kanan. Dan ini itu fungsinya untuk memindahkan alur. Set. Nah, ya jadi si dia ini ada ini nih. Ada apa? Gerakan kakinya dengan dipusatkan seperti tadi. Itu bakal bisa bergerak kayak gini. Kalau misalnya nggak dipusatkan itu nggak bakal bisa kayak gini. Oke, jadi lebih ke dipusatkan dulu, habis itu dia digerakin kayak gini. Oke, sudah. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita Z aja. Oke, sudah. Nah, kalau misalnya udah, nih, ini kita gerakin kayak gini. Udah kan. Tambah lagi nih, duplicate. Habis kayak gini, gerakan kakinya mau kayak gimana? Nah, fungsi lampu ini, jebret, itu untuk melihat bahwa gerakan kita tuh udah sampai mana. Kita lagi. Nah, tuh, warna merah tuh. Kalau misalnya kurang kelihatan, sebentar. Nah, ini dia nih. Ini warna merah. Ini adalah warna bentuk sebelumnya lah. Bentuk sebelumnya dari gerakan si kaki ini. Jadi kita itu bisa mengira-ngira kalau misalnya gerakan kaki itu udah sampai mana aja. Kayak gitu. Lanjut, tadi di sini duplicate lagi, nanti digerakin lagi. Digerakinnya ke arah mana? Ke bawah lagi misal. Ada bekasnya. Gitu. Jadi nanti per frame set nanti bakal bergerak ke bawah kayak gitu. Oke, itu permisalannya ya. Di sini karena kita tidak pakai gerakan kaki, jadi kita nggak bikin gerakan kakinya. Oke,
kita coba untuk lihat yang di bagian kepala. Nah, untuk di bagian kepala ini juga sama teman-teman. Set, tambahin ini ya. Nah, ini awalnya nih. Ini yang kedua, nambah naik dia. 2, 3, nambah naik lagi ke atas. 4, nambah naik lagi. Ini ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan balik lagi. Jadi fungsi 0, 3, 6 ini tuh untuk menentukan alur. Alur dari mana? Alur dari pergerakan ininya. Misal 0 ke 3 itu naik setengah, naik tinggi, turun setengah, balik lagi ke posisi semula, bawah setengah, bawah, bawah setengah, balik lagi ke posisi semula. Jadi gerakan dia itu bakal naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, di sini dibuat sesmooth mungkin teman-teman, karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman itu buat yang terlalu jauh, kayak misal gap antara nomor 9 sama nomor 12 itu terlalu jauh, nanti bakalnya tuh kayak aneh aja gitu, gerakannya kayak bakal nabrak. Nah, di sini saya cuma pakai frame sampai 24 doang, karena kalau misalnya teman-teman mau bikin yang jauh lebih smooth bisa sampai 100 ya. Juga unlimited, panjang banget framenya, bisa ditambahin aja mau per berapa gerakan gitu. Oke. Nah, setiap setiap animasi ini tuh kita gerakin teman-teman. Jadi kepala, pedang kita juga gerakin. Naik turunnya seperti apa? Gitu. Jadi semua gerakan itu dijalankan dengan partnya masing-masing. Itulah kenapa dari semua ini itu tuh punya bagian partnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya partnya masing-masing, kita bakal sulit buat menganimasikan dia, karena nanti bakal ada jalan, loncat, dan lain-lain. Oke, kalau misalnya udah bakal jadi kayak gini, bakal jadi kayak gini. Ya, untuk bagian kaki diam, untuk bagian kaki nggak ada animasi. Set nge-lag. Oke, kayak gini ya. Ini jangan lupa yang tadi kita bikin yang sketsa sama warna itu di merge dulu, nanti bakal jadi kayak gini dan bakal dianimasiin kayak gini gitu. Berikutnya ada contoh jalan misal. Nah, jalan nih. Nah, dari ini tadi kita kan contoh gerakin dia kan. Nah, per part yang dimaksud tuh kayak gitu. Jadi pas dia jalan itu disinkronkan. Misal kaki kiri mundur, nanti kaki kanan yang maju. Jadi jangan sampai misalnya kaki kiri mundur, kaki kanan juga mundur. Jadi selayaknya jalannya manusia aja. Nah, dari kaki dan tangan juga disinkronisasi. Kalau misalnya kaki itu ke belakang, berarti tangan itu ke depan. Gitu teman-teman, kurang lebih. Nah, next kita bakal buka jalan, kita bakal buka serang simple sih. Ini serang kita gerakin bagian pedang ya. Next kita lanjut ke mana nih, loncat. Nah, lompat. Nah, bagian lompat, set. Kesalahan saya di sini adalah di sini kanvas yang digunakan itu ukurannya segini, tapi saya gambarnya malah ukuran jumbo gitu loh. Jadi dia nih pas loncat tuh malah kayak nabrak atasnya gitu loh. Nah, ya kurang lebih kayak gini ya.
Oke. Nah, ini atas semua ini tuh yang tadi udah kita klik. Kita bisa lihat project-project kita di sini, di atas ini. Gitu teman-teman kurang lebih. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita mau save, saya tuh selalu pakai save as. Kenapa pakai save as? Biar nggak ribet aja. Jadi misalnya kita udah bikin idle nih, set, itu bukan udah bikin idle, kita udah bikin gerakannya juga. Terus kita mau bikin gerakan nyerang kayak tadi, kan kurang lebih gerakannya sama. Jadi yang idle nih jangan dihapus dulu, biar kita itu gampang buat menambahkan gerakan pedangnya doang. Ini sama gerakan serang nih, kurang lebih sama kan. Set. Nah, jadi pakainya save as. Kalau udah pakai save as, kita ubah namanya. Nanti habis itu di sini kita tinggal edit aja buat yang bagian barunya. Gitu. Nah, untuk convert ke video kita pakainya render animation. Frame-nya di sini kita pakai Montaska Studio, kita ubah jadi MPEG 4. Udah, nah, kita oke aja. Nanti bakal kesimpan di sini. Mana di download apa ya? Oh, di sini. Animatron. Nah, bakal masuk ke sebelah sini teman-teman. Nah, ini itu adalah frame dari masing-masing gambar. Jadi per frame itu bakal masuk sini, tap. Jadi kan frame-nya kan ada 24. Jadi ini jumlahnya 24. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita juga bisa lihat hasil videonya. Tuh. Kenapa saya bilang harus berhati-hati teman-teman? Karena ini nih, itu bakal bocor biasanya. Jadi diperhatiin kalau misalnya mau bikin, jangan sampai bocor kayak gini juga. Pewarnaannya itu harus matang sebelum kita merge gitu. Oke, mungkin segitu aja tutorial Krita hari ini. Mohon maaf mungkin kalau misalnya dalam menjelaskan itu masih bingung karena waktunya terbatas. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.